Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Oke, berjumpa lagi ya, masih bersama kami Umi Kids Channel. Kita akan lanjut untuk pembahasan RPPM BDR. Ini RPPM contoh RPPH tema rekreasi dengan BDR. Sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari video-video Umi Kids Channel. Oke, langsung saja sebelum kita bahas ke RPPH, kita akan di sini ada contoh RPPM untuk BDR. Dan RPPM itu seperti kita tahu merupakan rancangan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan bermain yang mendukung anak dalam proses belajar. Dan RPPM ini berisi langkah-langkah konkret yang dilakukan guru agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Jadi kita terencana gitu, apa yang akan kita sampaikan untuk minggu ini itu terprogram dengan rapih. Nah, ini adalah contoh yang akan kita sampaikan adalah contoh RPPM BDR. Ini udah ada di video sebelumnya ya. Ada. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa masuk ke www.ruangpautkita.blogspot.com. Dan ini contoh RPPM BDR untuk orang tuanya. RPPM BDR untuk orang tua. Rencana belajar dari rumah TK Islam Umi Kids Karawang kelompok A 4-5 tahun, minggu pertama bulan Januari. Kata pengantarnya, ayah bunda, seminggu ini kita akan mengenalkan tema rekreasi dengan bahasan utama tempat-tempat rekreasi kepada anak sebagai media untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenal ciptaan Allah, agar anak terbiasa mengucap kalimat thayyibah, menghafal doa sebelum bepergian, terbiasa mencuci tangan dengan benar, dapat menganalisa berbagai tempat rekreasi, dapat mengenal angka dan macam-macam benda, dapat menjawab pertanyaan tentang rekreasi, dapat menghubungkan benda dengan kata, berani mengungkapkan pendapat, dapat memiliki perilaku sabar, menunggu giliran, dapat mewarnai dan dapat membuat hasil karya. Bahan dan alat yang digunakan berbagai macam gambar tempat rekreasi seperti pantai, taman kota, kolam renang, pemandangan gunung, dan krayon, pensil warna, buku, lem, gunting, dan kertas lipat. Sedangkan kegiatan inspiratif yang dapat dilakukan antara lain mencari jejak atau maze jalan ke taman kota, menghubungkan benda dengan kata, misalkan pantai dengan gambarnya, terus taman, kota, desa, dan lain-lain. Mewarnai gambar pantai, membandingkan pemandangan pantai dan gunung, menghitung kerang, mengurutkan ukuran bola di kolam renang, mewarnai gambar lampu kota, menggambar gunung dengan media pasir. Nah, jadi nanti ayah bunda bisa memilih yang mana dulu yang mau dikerjakan. Dokumentasi orang tua. Jika anak melakukan berbagai kegiatan, maka orang tua dapat mengamati, kemudian mencatat apa yang dilakukan atau diucapkan anak, baik pada saat proses kegiatan maupun hasilnya dalam bentuk video, foto, catatan, dan rekaman audio. Ini adalah untuk hasil karya luring atau luar jaringan. Selanjutnya kita ke RPPH-nya. RPPH atau RKH ya, rencana kegiatan harian adalah perangkat pembelajaran yang dijadikan acuan untuk mengelola kegiatan bermain dalam satu hari. RPPH disusun dan dilaksanakan oleh pendidik, jadi oleh guru masing-masing kelas.
Format RPPH seperti yang berkali-kali seperti yang saya katakan sebelumnya, format RPPH maupun RPPM itu tidak baku. Artinya, tiap lembaga atau guru bisa membuat dan mengkreasikan RPPH kelas sesuai kebijakan lembaga masing-masing, tetapi tetap memuat komponen-komponen yang telah ditetapkan. Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Jadi kalau RPPM itu ada 4 komponen: identitas program, kompetensi dasar, materi pembelajaran dan rencana kegiatan. Sedangkan RPPH ada 7 komponen: identitas program, materi, alat dan bahan, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan rencana penilaian. Nah, ini adalah RPPH. Contoh RPPH untuk semester 2 minggu ke-1, hari ke-1, hari tanggalnya kita sesuaikan. Kelompok usia ini untuk kelas yang saya pegang 4-5 tahun. Tema rekreasi, subtema tempat-tempat rekreasi. Di sini saya ngambil pantai. Kompetensi dasarnya, untuk menentukan kompetensi dasar ini kita ambil di RPPM ya. Teman-teman bisa nyari di video-video saya yang lain di channel saya. Teman-teman silahkan scroll ya untuk keterangannya di situ, atau cari di blog kami www.ruangpautkita.blogspot.com. Nanti di situ ada pemaparannya tentang RPPM dan prosemnya. Kita ke komponen yang kedua ya. Komponen pertama tadi. Komponen pertama identitas program, komponen kedua materi. Nah, materi kegiatan mensyukuri ciptaan Tuhan, kelestarian lingkungan, menjaga kesehatan, bercerita tentang pengalaman, doa sebelum bepergian, membuang sampah pada tempatnya, mengenal keaksaraan lewat gambar, mengenal pantai sebagai tempat rekreasi, dan lagu anak-anak. Di sini yang kita sesuaikan lagu Ayo ke Pantai. Lagunya ada juga di video saya yang lain, lagu tema rekreasi. Teman-teman scroll aja ya. Ini materi pembiasaan ya, materi masuk dalam materi kegiatan. Bersyukur sebagai ciptaan Tuhan, mengucapkan salam, doa sebelum belajar, mengenal aturan masuk, mencuci tangan dan menggosok gigi dalam SOP sebelum dan sesudah makan. Lanjut ke komponen ketiga. Komponen ketiga adalah alat dan bahan. Oke. Alat dan bahan, gambar tempat rekreasi, pantai, dermaga, kolam renang, taman kota, dan lain-lain. Di sini di tema ini, di minggu ini temanya pantai. Jadi gambarnya pun gambar pantai, kita sesuaikan dengan yang kita laksanakan di hari itu. Sumber belajar, karena kita BDR ya, sumber belajarnya video WhatsApp, foto, dan teks. Metode atau strategi praktek langsung, demonstrasi, dan pemberian tugas. Langkah pembelajaran. Ini yang membedakan BDR dengan tatap muka. Guru menyapa anak melalui media daring, WhatsApp group, atau voice note. Guru memberikan video tutorial tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh anak melalui WA group dan YouTube. Anak-anak bersama orang tua melihat dan mengamati video yang dikirim guru. Jadi orang tua mendampingi. Anak-anak mulai melakukan kegiatan belajar yang dipilih dan disukai anak dengan didampingi orang tua. Jadi anak memilih dari kegiatan yang sudah kita sampaikan kepada orang tuanya lewat RPPM untuk orang tua, yang mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kita kasih kebebasan kepada anak maupun orang tua untuk melaksanakan atau untuk menyelesaikan mana dulu. Kemudian
Kegiatan anak dalam belajar bersama keluarga didokumentasikan dalam bentuk video atau foto. Anak menyampaikan hasil karyanya dengan menceritakan proses kegiatan bermain yang telah dilakukan melalui video. Guru menganalisis video atau foto yang dikirimkan. Guru merekap hasil pembelajaran melalui video atau foto yang dikirimkan orang tua. Oke, kita lanjut ke tadi ya, komponen RPPH yang keempat. Kegiatan pembuka, penerapan SOP pembukaan, menyanyi lagu Ayo ke Pantai, berdiskusi tentang tempat rekreasi di sekitar. Jadi salam gitu ya. Kita sebelum masuk ke inti, kita diskusi dulu. Berdiskusi tentang manfaat rekreasi, menghafal doa sebelum bepergian. Komponen kelima, kegiatan inti, bercerita tentang pengalaman anak, menebali huruf di bawah gambar. Jadi ada gambar pantai, terus bawahnya kita kasih huruf atau tulisan pantai. Dari situ anak belajar keaksaraan, mewarnai gambar tempat rekreasi terdekat, memberi angka urutan berkunjung ke tempat rekreasi. Setelah itu Recalling itu menyampaikan kembali. Ini bisa dibuat terpisah, bisa dimasukkan ke dalam materi kegiatan inti, bisa juga dimasukkan ke kegiatan penutup. Merapikan alat-alat yang telah digunakan, diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain. Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama. Jadi ketika anak selesai bermain, ada dokumentasi juga ketika anak merapikan alat yang telah digunakan. Terus menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya dan penguatan pengetahuan yang didapat anak. Lanjut ke komponen berikutnya, yaitu kegiatan penutup. 1. Menanyakan perasaannya selama hari ini, berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkan, mainan apa yang paling disukai, bercerita pendek yang berisi pesan-pesan, menginformasikan kegiatan untuk besok gitu. Jadi untuk besok pun kegiatannya tetap dipilih sesuai apa yang paling disukai dan diinginkan oleh anak. Menerapkan SOP penutupan. Rencana penilaian, selanjutnya rencana penilaian ya. Dan format penilaiannya kita menggunakan checklist untuk RPPH hari ini. Dan pengamatan hasil karya. Dan ini adalah contoh format penilaiannya. Terbiasa mengucap syukur, ini yang kita nilai ya. Indikator penilaiannya. Menyanyikan lagu Ayo ke Pantai, menjawab pertanyaan terkait yang dibacakan, mengenal dan membaca berdasarkan gambar jadi yang telah kita tulis tadi. Hasilnya seperti apa? Penilaiannya seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Di kolom pencapaian itu ada 4 kategori. BB belum berkembang, MB mulai berkembang, BB itu bintang 1 ya. MB mulai berkembang atau bintang 2. BSH berkembang sesuai harapan, BSB berkembang sangat baik. Nah, ini keterangannya.